Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Mari bersama kita melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Akankah ada peristiwa khusus antara penghujung tahun 2022 dan 2025 mendatang yang akan berdampak besar pada kesadaran manusia? Selain itu, ternyata banyak persimpangan antara pusat dan permukaan bumi kemana arah planet kita dalam masa transisi. Sebelumnya kami pernah membahas tentang Sphinx. Salah satu yang paling misterius adalah Halls of Amenti, arsip bawah tanah di bawah kaki singa. Namun terlepas dari desas-desus dunia luar, pemerintah Mesir dengan ketat mencegah penggalian arkeologi sehingga Halls of Amenti hanya bisa menjadi legenda hingga saat ini. Namun yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa di Taman Nasional Bucegi yang indah di Rumania yang terpencil juga terdapat Sphinx. Meski tidak semegah yang ada di Mesir dan terlihat seperti batuan alami yang lapuk, tapi lambat laun menjadi terkenal. Karena di kawasan ini sering dilaporkan diserang oleh makhluk tak dikenal dan melihat UFO, bahkan ada orang yang hilang tanpa sebab. Oleh karena itu, masyarakat setempat umumnya percaya bahwa ada pangkalan alien di gunung atau di suatu tempat yang berhubungan dengan peradaban bawah tanah. Awalnya pemerintah Rumania mengabaikannya, sampai suatu hari ketika dikunjungi pejabat Pentagon Amerika Serikat dan mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan ada fenomena ganjil di bawah batuan tersebut, pemerintah Rumania baru mencermatinya dengan serius. Sphinx Rumania. Radu Sinamar dan mentornya Cesar Brad yang bekerja di Departemen Zero ditugaskan untuk menyelidiki Sphinx Rumania. Departemen Zero ini sangat misterius. Ia tidak pernah diketahui orang luar kecuali kepala negara dan kepala keamanan pemerintah setempat, khusus yang ditangani berhubungan dengan kejadian supernatural dengan kode Key Incident. Ini merupakan X-Files versi Rumania. Hasil investigasi Radu dan mentornya Brad mengejutkan. Mereka menemukan ada ruang rahasia di bawah Sphinx di Rumania yang berisi teknologi hologram canggih yang sejarahnya berusia sekitar 50.000 tahun. Di dalam ruang rahasia terdapat sebuah meja besar dengan tinggi lebih dari 1,8 meter. Dibandingkan dengan manusia normal pada umumnya, makhluk yang membangunnya saat itu bisa dibilang raksasa. Saat meletakkan tangan di atas meja itu, mereka dapat melihat DNA sendiri dalam gambar hologram 3 dimensi. Perangkat lain di atas meja bahkan memungkinkan orang-orang untuk melihat DNA spesies asing dan dari bintang mana asal mereka. Ruangan yang tidak biasa ini juga mencakup sebuah ruang proyeksi di mana orang dapat melihat penampakan holografik dari sejarah bumi. Sayangnya, peralatan di ruang rahasia ini tiba-tiba berhenti bekerja sekitar abad ke-5 Masehi dengan alasan yang tidak diketahui. Ada 3 terowongan misterius di bawah ruang rahasia, mengarah ke bagian perut bumi dan Irak, Mongolia, Tibet, dan Mesir. Belakangan mereka bekerja sama dengan Amerika untuk memeriksa terowongan ini. Melalui terowongan ini, mereka menemukan ruang rahasia tersembunyi lainnya di dataran tinggi Giza di Mesir yang berada di bawah tanah di area tempat piramida dan Sphinx berada. Mungkin inilah aula Amenti yang legendaris itu. Di dalamnya banyak benda-benda berbentuk lempengan batu. Radu dan timnya mengidentifikasi benda-benda itu sebenarnya adalah DVD kuno yang dapat menunjukkan sejarah dunia secara 3 dimensi. 3 dimensi yang bisa disebut dengan hologram, namun mereka tidak memerlukan proyektor untuk memproyeksikan gambar. Lempengan-lempengan batu tersebut kemudian dikirim ke Amerika Serikat untuk studi rinci. Pada tahun 2015, para ilmuwan akhirnya menemukan caranya, yaitu mengunduh 80% konten di lempengan batu tersebut. Pertanyaannya, bagaimana mereka menguraikannya? Itu adalah hal lain yang pastinya akan menguras otak para ilmuwan.
Forgotten Genesis. Sejak 2009, Radu menyusun penemuan mereka satu persatu menjadi buku dan menerbitkannya secara berkala, sehingga sempat membuat geger dunia. Hari ini kami akan memperkenalkan salah satunya dengan sebagian isinya yang membakar otak dalam buku Forgotten Genesis. Ketika Radu dan timnya menelusuri terowongan di bawah ruang tersebut, mereka bertemu dengan Drin, seorang bijak dari dunia bawah tanah. Drin memperkenalkan kota Apelos di pusat bumi. Secara fisik, orang Apelos kurang lebih sama seperti kita. Mereka memiliki rambut coklat mengkilap, berkulit putih dan dahi relatif tinggi. Mereka memiliki IQ tinggi dan teknologi super maju, dapat berkomunikasi dengan Radu dan timnya dalam bahasa Rumania. Meskipun sebagian besar dari kita tidak dapat mengadakan kontak dengan mereka, tapi mereka memiliki pangkalan di permukaan atau semacam pintu keluar. Pangkalan-pangkalan ini sekilas terlihat seperti hanggar untuk menyimpan pesawat dan biasanya berada di sudut terpencil dan tidak mencolok sehingga tidak akan menarik perhatian. Tapi begitu memasuki area pangkalan, Anda seakan menghilang dari dunia ini. Ponsel dan GPS semuanya tidak akan berfungsi meskipun Anda mungkin tidak merasakan apapun. Pada hari itu, mereka mengundang Radu untuk mengunjungi salah satu markas mereka, berharap Radu menjadi penghubung mereka dengan dunia manusia. Radu pun dengan senang mengikutinya. Di sana dan untuk pertama kalinya Radu merasakan sensasi holografik yang luar biasa, melihat penampang interior bumi, sebuah struktur yang tidak pernah bisa kita bayangkan. Berikut mari kita telusuri sejenak teknologi holografi mereka. Perangkat yang mereka gunakan adalah alat interdimensional yang terlihat seperti ini. Meski terlihat tipis, namun memiliki fungsi yang mumpuni. Menurut gambaran Radu, melihat sesuatu dengan alat ini merupakan pengalaman di tingkat kesadaran, bukan hanya sensasi secara indrawi. Contoh misalnya, menonton video dengan teknologi kita saat ini, di mana meski dalam wujud 3 dimensi, tapi seperti menyaksikan ikan di kolam. Sebening apapun gambarannya, kita adalah kita, ikan adalah ikan, sehingga kita dapat dengan jelas membedakannya. Namun saat melihat melalui alat ini, Anda akan merasa seakan-akan menjadi ikan di kolam, terintegrasi sepenuhnya ke dalamnya. Anda bisa dengan bebas melihat semuanya dengan jelas, hingga detailnya sekecil apapun, dan sepenuhnya merasakan sensasi ke dalam dunianya. Dengan kata lain, dalam lingkungan simulasi ini, kita seakan merasa berada di dalam lingkungan itu. Dunia di pusat bumi. Radu pun tidak bisa tidak berdecak kagum melihat perubahan drastis pemandangan di depan matanya. Dia merasa seakan melayang dengan cepat, menerobos keluar dari bumi, kemudian muncul pemandangan aneh di depannya. Itu adalah penampang bumi, ibarat sebuah semangka yang saat dibelah dengan pisau, seluruh isi bagian dalam bumi terpampang jelas di depan matanya. Dia melihat pusat bumi adalah sebuah lubang hitam. Segala sesuatu yang lain disejajarkan secara presisi pada garis medan magnet yang diciptakan oleh lubang hitam. Seperti meridian tubuh manusia yang menggerakkan siklus energi tubuh, bumi juga memiliki meridiannya sendiri, yang memelihara kehidupan di bumi pada tingkat yang berbeda dan memberi nutrisi bagi manusia. Meridian ini sangat aktif dan energik. Titik simpul tempat mereka bertemu dengan permukaan sangat terang dan dapat terdapat di mana-mana. Banyak di antaranya tersembunyi di dalam hutan dan pegunungan, serta kastil atau bangunan kuno yang dibangun di atasnya. Menurut orang Apelos, beberapa dari bangunan ini dibangun oleh mereka, dan beberapa lainnya dibangun oleh peradaban lain. Karena ini adalah jalur penting dari permukaan bumi ke bagian dalam bumi atau semacam portal. Ada banyak portal seperti itu, bahkan di dasar Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik, tetapi itu adalah pangkalan alien. Selain portal,
juga ada beberapa titik masuk khusus, di mana orang-orang dapat terhubung secara akurat ke kota-kota tertentu di bagian dalam bumi. Titik masuk ini juga dikenal sebagai fraktal dimensi, karena dunia di dalam pusat bumi berada dalam dimensi yang tidak sama dengan kita di permukaan. Lantas, seperti apakah keberadaan dunia di pusat bumi itu? Menurut cerita Radu, ada magma panas di bawah kerak bumi, tapi di area sekitar 2.500 km di bawah permukaan, kita akan memasuki dunia pusat bumi. Di sini lingkungannya vakum, seukuran Venus. Tapi Venus jelas berukuran hampir sama dengan bumi. Kenapa bisa begini? Orang Apelos menjelaskan bahwa di luar kedalaman tertentu di dalam sebuah planet, kita akan memasuki dimensi halus eterik, kemudian memasuki dimensi astral yang lebih halus. Karena dimensinya tidak sama, jadi konsep ruang juga berbeda, sehingga sulit dipahami dengan konsep fisika konvensional. Kalender Maya. Contoh yang bagus tentang keberadaan dunia pusat bumi adalah kalender bangsa Maya. Kalender tertua dan terpenting suku Maya adalah kalender 260 hari yang dikenal sebagai kalender Tzolk'in. Tidak ada yang tahu bagaimana perhitungan waktu 260 hari ini, dan juga tidak ada yang tahu kapan kalender Tzolk'in ini mulai beredar. Mereka hanya tahu bahwa bangsa Maya telah menggunakannya sejak awal sejarah. Yang membingungkan adalah bangsa Maya yang mahir dalam penanggalan telah lama mengetahui bahwa periode revolusi bumi adalah 365 hari. Pada tahun 500 sebelum Masehi, mereka membuat kalender 365 hari yang disebut kalender Ha'ab. Namun mereka tidak serta-merta meninggalkan kalender Tzolk'in 260 hari setelah mereka memiliki kalender Ha'ab, tapi menggabungkan keduanya untuk membuat siklus yang disebut putaran kalender yang berlangsung sekitar 52 tahun. Namun terkait ini, Radu punya jawabannya tersendiri. Menurutnya, 260 hari sebenarnya adalah siklus 1 tahun di dunia pusat bumi. Karena sebelumnya, Radu pernah mengunjungi kota Utklaha di pusat bumi. Selama di sana, dia bertemu dengan keturunan bangsa Maya kuno. Jika saat itu suku Maya sering melakukan perjalanan dengan dunia pusat bumi, maka tidak mengherankan jika mereka menggunakan kalender di dunia pusat bumi dan kalender permukaan bumi secara bersamaan. Sama seperti jam di banyak lobi hotel yang menampilkan waktu di zona waktu yang berbeda. Sampai di sini, muncullah pertanyaan, jika dunia di pusat bumi itu benar-benar eksis, yang berada 2.500 km di bawah tanah, lalu dari mana sumber cahaya mereka? Apakah dari matahari? Tidak, cahayanya berasal dari lubang hitam di bagian paling tengah. Diameter matahari di pusat bumi ini tidak besar, sekitar beberapa ratus kilometer, dan intensitas cahayanya sekitar setengah dari matahari. Tetapi ini juga sudah cukup untuk menghidupi manusia yang berada di pusat bumi. Mereka tidak perlu khawatir tentang badai angin, hujan salju seperti kita. Suhu di sana stabil dan iklimnya sangat nyaman. Tiba-tiba, pterodaktil dan dinosaurus lain yang telah lama punah di bumi terbang melintasi langit. Mereka mirip dengan yang dipamerkan di museum, hanya saja ukurannya lebih kecil. Yang lebih mencengangkan adalah meskipun teknologi orang-orang di pusat bumi jauh lebih maju daripada kita, tapi di sana tidak ada bendungan, pembangkit listrik, atau proyek industri sejenis lainnya. Namun mereka hidup selaras dengan alam sekitar. Di sana teknologi tinggi bukanlah musuh alam, juga tidak digunakan untuk mengendalikan atau merusak alam. Selanjutnya kemudian pemandangan itu tiba-tiba hilang, dan sensasi pengalaman itu pun berakhir sampai di sini. Orang Apelos memberikan alat itu kepada Radu dan mengatakan bahwa alasan mereka memperlihatkan semua itu karena mereka berharap Radu akan membantu menyampaikan informasi penting kepada dunia tentang masa lalu umat manusia. Di lain kesempatan, mereka akan mengundang Radu lagi ke dunia mereka. Kemudian Radu dengan santun mohon diri
dan dalam lubuk hatinya, Radu tiba-tiba mendapatkan kesadaran yang berbeda. Seberkas suara mengatakan kepadanya bahwa sejak lahirnya planet, sudah ditakdirkan bahwa akan ada semacam kehidupan di permukaannya, sehingga beberapa jiwa dapat menggunakan raga kehidupan itu untuk merasakan sensasi pengalaman yang diperlukan. Bumi masa depan. Ketika Radu kembali, dia dengan gembira berbagi apa yang dilihat dan didengar dengan Brad, mentornya. Dan sepenggal kata mentornya tentang ruang multidimensi membuatnya semakin menyadarinya. Menurut pemahaman mereka, sebab mengapa seseorang bisa pergi ke dimensi lain, karena mereka bisa menyesuaikan frekuensi getarannya agar sesuai dengan dimensi itu. Prinsipnya kurang lebih sama seperti menyesuaikan frekuensi radio FM agar dapat menerima sinyal radio. Mentornya mengatakan bahwa bumi saat ini sedang dalam masa transisi keempat di dimensi tinggi. Pada saat yang sama, bumi lama dengan frekuensi rendah dalam keadaan 3 dimensi ini masih ada. Proses transformasi ini sedang berlangsung dan akan semakin dalam hingga 2025 mendatang. Sampai saat itu, akan ada denyut energi galaksi yang akan berdampak besar pada kesadaran manusia, dan akan terjadi perbedaan di antara manusia di permukaan bumi. Beberapa orang lebih cenderung meningkatkan kondisi mental mereka, sehingga meningkatkan frekuensi mereka sendiri dan menuju ke 4 dimensi. Tetapi bagi sebagian besar orang, tidaklah mudah memiliki kehidupan lain yang cerah dan murni. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan di frekuensi rendah, dan bumi lama di dunia material jauh lebih cocok untuk mereka. Perbedaan ini sekarang semakin intensif. Mereka yang paham akan semakin jernih, sementara mereka yang keruh akan semakin keruh dan celahnya semakin besar. Meskipun mereka yang akan memasuki dimensi 4 dimensi pada saat tertentu akan menurunkan dimensi mereka dan kembali untuk membantu orang dalam keadaan 3 dimensi, tetapi itu semua tergantung pada pilihan dan keputusan masing-masing individu. Mentor Brad merenung sejenak, kemudian berkata, "Mari kita berharap semoga ada cukup banyak orang yang bisa membantu orang lain. Lalu, kemanakah orang-orang yang masih dalam dimensi saat ini akan pergi setelah frekuensi bumi dinaikkan?" Radu tidak membahasnya lebih lanjut. Baiklah, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa subscribe dan like. Jika Anda punya pendapat lain, silahkan tinggal pesan di komentar agar dapat diskusikan bersama. Sampai jumpa lagi.